Pergi ke percetakan mencetak undangan pesta milik sang tuan. Para juri dan penonton yang setia, selamat menonton, semoga bahagia. Persaudaraan dalam prinsip kebinekaan, erat kaitannya dengan empati dan toleransi. Mengurangi perdebatan yang tidak perlu adalah kunci utama mewujudkan persatuan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kasih-Nya, kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar untuk melanjutkan misi persaudaraan dalam keragaman. Kepada yang saya hormati, Dewan Juri Perlombaan Public Speaking dalam rangka memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 Keuskupan Agung Medan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Lasio. Saya adalah OMK Stasi Santo Paulus Martoba, Paroki Santo Yosef, Jalan Kain Batik, Pematang, Siantar. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang persaudaraan lintas agama. Setiap manusia adalah berbeda. Manusia adalah makhluk yang terbatas, yang senantiasa membutuhkan orang lain untuk mengatasi keterbatasannya itu. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yang lain, hingga akhirnya membentuk kelompok untuk hidup bersama dan mencapai pemenuhan hidup. Saudara-saudari terkasih, Indonesia adalah negara Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyadarkan kita akan banyaknya perbedaan yang ada, mulai dari budaya, suku, bahasa, adat istiadat hingga agama. Indonesia mengakui 6 agama yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hidup di tengah keragaman adalah anugerah, sekaligus tantangan jika tak mampu mempertahankan. Jika dipelihara dan dikembangkan dengan baik dan benar, maka keragaman ini akan menjadi investasi negeri yang sangat berharga. Namun jika tidak, akan menjadi bumerang yang menghantam dan menghancurkan. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta. A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan, serta menghantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Pada dasarnya, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kerusuhan. Tidak ada satupun agama yang menghendaki konflik berdarah. Mencurigai satu agama atas setiap permasalahan yang ada tidak akan pernah menjadi solusi yang utama. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi masyarakatnya untuk memilih agamanya masing-masing. Keterbatasan ini seharusnya mampu menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi tidak mengartikan kurangnya komitmen pada kepercayaannya, melainkan mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Toleransi adalah jembatan dalam menghargai setiap perbedaan. Dengan kata lain, toleransi berarti bersedia menerima kenyataan akan adanya perspektif yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut. Sejak tahun 1996, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 16 November
sebagai Hari Toleransi Internasional. Peringatan ini adalah landasan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan terkait masalah yang menjadi perhatian dan untuk memperkuat pencapaian kemanusiaan. Ketika bertemu dengan orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan, terlalu miris rasanya jika langkah pertama yang kita lakukan bukan aksi pertolongan, melainkan mempertanyakan agamanya apa. Ketika ternyata dia memiliki agama yang berbeda dengan kita langsung menjauh dan membiarkannya larut dalam kesulitannya sendiri. Sikap seperti ini adalah pemicu munculnya eksklusivisme. Dampak buruk dari sikap eksklusif ini membuat kita menjauhi agama yang lain karena kita menganggap bahwa keyakinan mereka sesat dan salah, dan hanya keyakinan kita lah yang benar. Kekakuan sebagai akibat dari sikap ini sering menimbulkan sikap intoleran yang sering dinilai sebagai sumber konflik antar umat beragama. Setiap kita mempunyai otak, namun tak semua memiliki watak, hingga akhirnya tak berdampak dan tentunya tak akan tampak. Kita sebagai manusia, makhluk yang derajatnya paling tinggi, seharusnya mampu menyadari bahwa perbedaan bukanlah hal yang tabu yang harus dijauhi, melainkan harus ditemani, dimaknai hari demi hari, hingga tercipta empati yang menggugah hati. Dialog yang baik antar umat beragama akan menciptakan komunikasi yang baik pula. Dengan terjadinya komunikasi yang baik, maka akan menciptakan kehidupan harmonis yang menyejukkan. Ketika kita mampu menerima perbedaan, kita akan mampu menghormati, memahami, dan menghargai keragaman itu. Dengan demikian, kita mampu bertanggung jawab dan bekerja sama mewujudkan keadilan dan persatuan. Saudara-saudari terkasih, mari dengan perlahan memecahkan tembok pemisah di tengah keragaman yang ada, sebab di balik tembok itu akan ada cinta, kebebasan, kebahagiaan, dan persatuan. Mari memperluas zona nyaman dengan pergi dan melihat kebenaran. Semoga kita mampu menjadi saksi kebenaran yang mau berbagi, mendengarkan, dan memberikan pemahaman. Pergi ke ganda membeli serikaya, tak lupa singgah membeli gulali. Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.